Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendrik Mulyana di Al-Mikdad Zidan Abdullah Channel. Kali ini saya ingin menanggapi tentang rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah, sebelumnya kan ada BPIP, sekarang ada lagi HIP. BPIP menjadi HIP. Nah, dan ada juga istilah PIN, Pejuang Islam Nusantara. Kemudian di sini juga muncul lagi tema tentang PKI. Muncul isu PKI. Kemudian juga ada isu tentang bukan pendangkalan ya, tapi mungkin penghilangan atau penghapusan ketuhanan dari Pancasila. Nah, itu isu yang muncul gara-gara RUU HIP ini sendiri. Nah, di tengah pandemi ini kita jadi teralihkan, awalnya kita tentang COVID, sekarang tentang HIP. Awalnya COVID, sekarang tentang HIP. Tapi bukan itu ya, bukan HIP penyakit. Nah, maunya kemana sih ini? Perdebatan ini sebenarnya perdebatan yang mungkin jadi dari zaman dahulu ini ya, tentang Soekarno sebagai pendiri bangsa. Pasti tidak sendiri gitu kan, banyak pendiri bangsa yang lainnya. Nah, dari itu maka Pancasila itu dibentuk untuk sebenarnya bagaimana keberagaman budaya bisa ditampung dalam sebuah naungan, yaitu Pancasila, dasar negara, seperti itu. Nah, namun dari sini khususnya mungkin PDIP yang sekarang sedang berkuasa, kayaknya terlihatnya itu seperti ingin mengsoekarnokan Pancasila. Kenapa demikian? Karena Pancasila ditarik kembali kepada pidato-pidato dari Soekarno. Nah, saya mungkin pernah mendengar yang pidato Soekarno itu, ya kalau kita mau jadi Islam, bukan berarti kita harus jadi orang Arab. Seperti itu ya. Kalau kita mau jadi Kristen atau Yahudi, kita jangan jadi orang Israel, tapi kita tetap menjadi orang Indonesia aja. Tapi tetap kita berislam, kita tetap berserah diri. Nah, itu simpelnya seperti itu. Secara hakikatnya seperti itu. Namun karena mungkin berbeda-beda juga pemikiran, berbeda-beda cara pandang seperti itu, berbeda-beda paradigma, maka dikumpulkan lagi dan jadilah Pancasila sebagai solusi. Namun sekarang ini seakan-akan ya Soekarno harus diangkat kembali gitu ya. Jadi Pancasila lebih ke Soekarnoisme. Nah, kemudian tentang PKI muncul lagi. Kenapa isu PKI muncul lagi? Kalau menurut Putri Soekarno ya, saya lupa lagi, Ibu Sukmawati. Ini ada pembelajaran politik bagi generasi muda. Nah, maksudnya pembelajaran politik, karena kita tahu kalau kita kembali lagi kepada sejarah Soekarno dan Soeharto, maka isu PKI itu akan diperbincangkan kembali. Bagaimana kita menyikapi sejarah tersebut? Apakah Soekarno pro dengan PKI, ataukah tindakan Soeharto terhadap PKI itu manusiawi atau tidak manusiawi? Kan hanya seputar itu saja, seperti itu. Dan hal itu mungkin sebagian orang yang ingin mengubur sejarah tersebut, tapi di sisi lain ingin ada pembelajaran dari paradigma baru dalam menyikapi sejarah masa lalu kita, seperti itu, agar kita di masa depan tidak hanya menuduh saja gitu, tapi kita bisa memperbaiki apa yang telah kita lakukan itu. Kalau ada pertumpahan darah ya minimal kita sadar lah, kita taubat lah, jangan sampai kita sesama saudara saling menjatuhkan lagi, seperti itu. Nah, kalau sah RUU HIP ini sendiri, apakah ada madaratnya gitu ya? Ya, madaratnya itu bisa lebih terjadi lagi, lebih bisa besar lagi jika tidak ada transparansi atau kesiapan dari masyarakatnya ini sendiri untuk membedah kembali sejarah, seperti itu.
Nah, kalau dari sejarahnya sendiri, ya biarkan saja masyarakat berkembang dengan dirinya sendiri gitu. Tidak usah Pancasila disahkan dengan cara begini, karena nanti ada ketidaksiapan masyarakat dalam menerima hal demikian. Nah, maka dari itu RUU HIP ini sendiri apakah penting? Ya penting, tapi untuk saat ini belum seperti itu, belum siap gitu masyarakatnya, karena kan kegiatan akademis lagi berkurang gitu ya. Mungkin mahasiswanya juga agak malas-malasan juga gitu kan, kalau untuk masuk gitu ke DPR gitu untuk lihat-lihat jalannya persidangan ini. Nah, mungkin butuh waktu yang tepat, butuh kondisi yang lebih baik, situasi yang berbeda seperti itu untuk membahas RUU HIP ini sendiri. Ada bagusnya gitu kan, untuk kita membedah kembali sejarah masa lalu kita tentang Soekarno, Soeharto, kemudian tentang masa depan sekarang, ada PIN, dan juga tetap saja temanya itu aja, Islam liberal dan Islam radikal, seperti itulah. Jadi itu hanya jalan di tempat saja sebenarnya. Cuman ada beda dikit-dikit lah, ada kenaikan dikit-dikit, tapi belum diperlukan juga, karena yang diperlukan saat ini adalah kemajuan ekonomi, kemajuan pendidikan gitu ya. Kan itu Nadiem Makarim itu udah diangkat dari milenial, tapi pada saat sekarang pandemi itu nggak kedengeran lagi suaranya, entah kemana, hanya meniadakan ujian saja, tapi untuk yang lainnya menurut saya belum ada yang wow seperti itu. Nah, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf belepotan, lari ke sana, lari ke sini. Kesimpulannya agak sulit karena ini serumit RUU HIP seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.